dalam percaturan politik maunya tuh netral. Sebenarnya bagus sesungguhnya. Lah kan ada tetapi. Apakah mereka itu yang anak-anaknya itu rela? Wah, ini kok diam saja ya. Apalagi dia ini tidak mendukung kita. Nanti suara kita gembos. Nah, nanti akan kualat gitu loh. Makanya dia nggak berani. Akhirnya yang negeri sebelah ini yang mampu menarik sang raja ini berbicara. Kamu dulu dapat begini. Assalamualaikum, selamat siang. Ada satu cerita. Cerita ini ada di negeri sebelah. Persatuan Wali Songo kena siraman air cuka, kena siraman air garam, perih karena ini menyangkut rasa malu dan tidak malu. Jadi ceritanya begini. Persatuan Wali Songo ini isinya itu jelas para ulama ya kan. Yang namanya kongsi politik, pergerakan politik. Tentu mereka ingin mendapat dukungan dari Persatuan Wali Songo. Yang sudah diketahui umum bahwa Persatuan Wali Songo ini mempunyai pengaruh besar. Apalagi jika misalkan mengeluarkan fatwa. Jadi kisah simpelnya begini, ada raja ini. Nah, raja ini memberi sesuatu kepada Persatuan Wali Songo. Bisnis lah. Apakah boleh Persatuan Wali Songo bisnis? Boleh. Ulama itu boleh bisnis. Kata siapa nggak boleh? Justru itu bagian dari apa toh? Ajaran agama juga untuk berbisnis. Tetapi seperti biasa, sang raja ini kan punya kekuatan politik. Walau sang raja ini tidak punya partai politik. Padahal udah jelas. Dulu itu sebelum jadi raja, dia itu bermusuhan dengan kubu dari negeri sebelah. Negeri sebelah ini kalah. 2 kali kalah. Akhirnya dengan berbagai macam cara, kubu sebelah ini tidak hanya menggait Persatuan Wali Songo, merayu Persatuan Wali Songo. Itu tidak. Harapannya tuh masa dari Persatuan Wali Songo ini yang ditarik, tapi nggak mampu. Walau ada juga dari negeri sebelah itu, pengurusnya ada di Persatuan Wali Songo itu ada. Tapi Persatuan Wali Songo ini juga punya anak-anak lah. Anak-anak ini punya partai. Dan anak-anak ini bisa dibilang disingkirin lah. Tidak diakui pergerakannya seakan-akan. Perjuangannya tidak diakui. Karena memang di bagian anak-anak ini ada yang durhaka gitu loh. Ya lumrah juga gitu. Saat dari negeri sebelah ini dulu kerjasama dengan si anak-anak ini dilepas. Kayaknya nggak maulah dia kerjasama demi kemenangan. Akhirnya yang disasar negeri sebelah ini itu rajanya. Rajanya dapat, segerbong-gerbongnya dapat. Padahal saat itu rajanya itu saat itu ya beda dengan sekarang. Saat itu dia punya partai politik ditinggalkan akhirnya. Demi bersama dengan negeri sebelah. Ini semua nih di negeri sebelah, bukan di negeri sini, bukan di negeri sebelah semua. Jadi ada negeri sebelah A, B, C gitulah. Yang namanya politik, tentu Persatuan Wali Songo ini mendapatkan keuntungan, terutama dalam bisnis. Apakah itu sah? Sah. Boleh lah, bisnis itu boleh. Mau bisnis apa saja boleh. Apalagi ini berhubungan dengan misalkan ekonomi, berhubungan dengan kemajuan, banyaklah. Asalkan lurus-lurus saja kan.
Nah, Persatuan Wali Songo ini, karena dia dapat bisnis itu, tapi kayaknya mau enak-enak saja. Saat mendekati masa perebutan kekuasaan, persaingan, karena Persatuan Wali Songo ini diam saja, dianggap tidak kompeten atau dianggap sisi netralnya tuh merugikan mereka gitu loh. Nah, akhirnya nih sang raja ini, dia pasti juga ngasih clue, ngasih kode, ngasih info. Tapi dia nggak berani, karena nanti akan kualat gitu loh. Makanya dia nggak berani. Akhirnya yang negeri sebelah ini, yang mampu menarik sang raja ini, berbicara. Kamu dulu dapat begini, begini, begini. Dengan harapan apa? Agar Persatuan Wali Songo tuh memihak dia, pihak dirinya, sama dulu saat seakan-akan terlihat memihak sang raja gitu loh. Padahal juga aslinya netral. Tapi ada kata-kata clue dari beberapa orang yang itu mendukung si raja gitu loh. Karena si raja ini pecah kongsi dengan partainya, dia lebih memilih kepada negeri sebelah ini. Bisa nggak bisa Persatuan Wali Songo ini harus ngikut juga kan gitu. Maunya seperti itu. Tapi ada satu hal. Saat ini dibuka, apa ya bisa bilang, memantik rasa malu Persatuan Wali Songo kan. Hal begini saja kok diomongin, kan begitu. Bisnis itu hal lumrah. Mungkin yang agak orang gimana ya, lihatnya karena itu kan Persatuan Wali Songo ini kan ulama-ulama. Ada sebagian orang berpikir ulama kok bisnis, ulama kok cari dapat hal-hal begitu. Padahal itu sah, nggak masalah sebenarnya. Tapi ada satu hal yang ini sesungguhnya bisa ditelisik. Apakah negeri sebelah ini berkata seperti itu? Seperti membocorkan hal itu? Apa itu sengaja? Atau memang juga kejebak? Atau memang disuruh sang raja? Kalau disuruh sang raja bisa saja. Bisa saja. Tapi karena gegabah bisa juga. Tapi karena dijebak juga bisa. Dijebak bagaimana? Negeri sebelah ini kan juga kenal dengan dulu mantannya itu, yang saat dulu itu mau kerjasama dalam percaturan kekuasaan, yang pihak ini ternyata apa? Ya tadi itu, yang anak-anaknya Persatuan Wali Songo itu, yang dianggap durhaka itu. Siapa tahu di chat. Yo, kalau kamu punya kartu as itu keluarkan. Bisa saja. Nah, akhirnya dikeluarkan. Padahal yang namanya Persatuan Wali Songo itu, kalau dia dipermalukan, dia justru akan narik diri. Nah, dengan harapan, karena ini mungkin misalkan dijebak, dengan harapan yang anaknya ini tepuk tangan, dapat saya, dapat beberapa gerbong, misalkan gerbong dari orang-orang yang masih sangat percaya dan loyal terhadap Persatuan Wali Songo itu. Dan yang itu, sang raja dengan negeri sebelah itu, bisa saja malah dijauhi rakyatnya, umatnya Persatuan Wali Songo karena hal itu. Itu kalau dari sisi dijebak. Tapi kalau kesengajaan bisa juga. Orang-orang yang bekerja dalam lahan kekuasaan, perebutan kekuasaan itu kan suka mengoleksi kartu as. Suka, padahal kartu as ini belum tentu misalkan ini salah, belum tentu. Tapi kartu as ini misalkan dilempar ke publik, bisa jadi hal yang memalukan itu bisa, padahal itu sah, nggak masalah misalkan. Ya politik ya begitu, perebutan suara politik ya begitu. Ini bisa dibilang kesalahan Persatuan Wali Songo. Di dalam sisi pertarungan politik harus mengambil sikap, sebenarnya itu paling bagus. Harusnya jelilah. Kalau misalkan dapat hal bisnis sesuatu seperti itu, clear dulu baru diterima harusnya. Prosesnya kelamaan kejar. Oh, ini mendekati pemilihan raja, misalnya raja baru.
Ini kok belum selesai prosesnya, udah balikin saja langsung gitu. Biar tidak jadi alat atau diperalat harusnya. Masa nggak tahu toh Persatuan Wali Songo? Negeri sebelah itu dulu seperti apa? Masa nggak tahu dulu? Pemilihan yang dulu itu rusuh. Tentu ada biangnya kan rusuh itu. Masa nggak tahu dulu juga saat dia itu negeri sebelah ini saat dulu jadi pasukan sadisnya kayak apa? Kan tahu. Kan juga tahu toh dulu itu saat Persatuan Wali Songo ini mendukung sang raja saat itu, saat sang raja masih dengan partainya yang lama, dengan kekuatannya yang lama, seperti apa negeri sebelah itu bermainnya. Iya kan? Agama dijadikan isu-isu politik untuk kemenangan. Rakyat sesama rakyat saling menghina. Kan banyak. Kalau sang raja itu sekarang milih bersama dia, ya biarin saja. Harusnya Persatuan Wali Songo ini punya sikap tersendiri. Walau misalkan soft, halus, tapi harus punya sikap tersendiri yang itu orang tuh paham. Oh kemana gitu loh. Sampai sekarang kan belum. Nah makanya itu. Karena mereka itu segera mengejar. Karena mereka ada perhitungan. Ada planningnya. Ini kalau nggak segera beres ini kemana? Nanti bagaimana kan gitu. Kita udah mengambil rajanya dengan berharap. Karena kita tahu pengikut raja itu juga sebagian juga pengikut Wali Songo. Dan kita juga tahu partai yang dulu ditempati raja ini juga pengikutnya juga banyak yang orang dari Persatuan Wali Songo. Maka kita ambil itu rajanya. Nggak perlu kita ambil itu Persatuan Wali Songonya. Nggak perlu. Belakang-belakangan saja. Karena kalau ngambil rajanya, pasti sebagian pengikutnya ini juga dari sebagian pengikut Wali Songo. Itu loh. Tapi karena di sana ada si anak durhaka ini, dia juga bergerak merekrut para pengikut Persatuan Wali Songo. Jadi suaranya terpecah. Maka bisa nggak bisa Persatuan Wali Songo yang awalnya itu dinomor 3-kan karena lebih mementingkan raja yang ditarik, akhirnya berusaha ditarik juga agar bersuara, saya dukung ini, saya paling tidak saya pribadi mendukung ini, seperti itu. Itulah percaturan politik saling tikam. Kalau misalkan di say hello belum respon, ya kartu as, dilempar dikit, ya seperti itu gitu loh. Ini hanya terjadi di negeri sebelah, tidak ada di negeri kita. Di negeri kita ini damai-damai saja, aman-aman saja kelihatannya gitu loh. Tapi semoga damai, tetap damai. Mungkin ada yang berpikir ini sebenarnya ngomongin apa sih? Ya ini cerita fiksi sajalah. Ada percaya nggak percaya silahkan. Alurnya tuh seperti itu. Ya sampai sini. Wassalam.